Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Adam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Sebelumnya perkenalkan, saya Devia Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 139. Jadi pada latar belakang, yaitu pembekuan darah merupakan proses tubuh untuk menghentikan pendarahan ketika pembuluh darah rusak atau cedera. Proses ini adalah proses yang kompleks serta melibatkan banyak faktor, dan penting untuk menjaga hemostasis, yaitu keseimbangan antara pembekuan dan fluiditas darah. Terdapat 4 tahapan dalam pembekuan darah, yaitu vasokonstriksi, yang merupakan suatu kondisi ketika pembuluh darah terluka, otot polos pada dinding pembuluh darah akan berkontraksi untuk mempersempit pembuluh darah yang bertujuan untuk mengurangi aliran darah ke area yang luka. Kemudian yang kedua, pembentukan sumbatan trombosit atau platelet pluk. Trombosit akan menempel pada dinding pembuluh darah yang rusak dan saling melekat membentuk sumbatan sementara. Kemudian yang ketiga, aktivasi kaskade koagulasi yang terjadi saat serangkaian reaksi enzimatik kompleks yang akan terjadi, yang melibatkan berbagai faktor pembekuan darah dengan tujuan untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Kemudian tahap terakhir yaitu pembentukan bekuan fibrin, di mana benang-benang fibrin akan membentuk jaring-jaring yang kuat untuk menjerat sel darah merah dan trombosit, sehingga terbentuklah bekuan darah yang stabil. Terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam proses ini, di antaranya vitamin K, kemudian faktor genetik, obat-obatan seperti aspirin dan warfarin, dan serta yang terakhir kondisi medis tertentu. Gangguan koagulasi darah adalah kondisi medis di mana proses pembekuan darah tidak berjalan dengan normal. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan yang berlebihan atau pembentukan gumpalan darah. Gangguan koagulasi darah dapat disebabkan oleh berbagai macam keadaan, seperti kelainan genetik, seperti contohnya hemofilia, di mana tubuh kekurangan faktor pembekuan darah tertentu. Kemudian defisiensi vitamin K, penyakit hati, di mana hati berperan penting dalam memproduksi faktor pembekuan darah. Penggunaan obat-obatan seperti aspirin dan warfarin, dan kondisi medis seperti leukemia, kanker, dan penyakit ginjal juga mengganggu proses koagulasi darah. Kemudian pada defisiensi faktor koagulasi, yang merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan salah satu atau lebih protein khusus yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Protein ini disebut faktor koagulasi. Faktor koagulasi bekerja seperti rantai yang saling berhubungan. Ketika ada luka, faktor ini akan diaktifkan secara berurutan untuk membentuk bekuan darah dan menghentikan pendarahan. Jika salah satu faktor ini tidak cukup atau tidak berfungsi dengan baik, proses pembekuan darah akan terganggu. Hemofilia adalah jenis defisiensi faktor koagulasi yang paling umum. Secara umum, hemofilia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Pada hemofilia A, kondisi tubuh kekurangan faktor 8, dan hemofilia B, kondisi tubuh kekurangan faktor 9. Meski demikian, ada banyak jenis defisiensi faktor koagulasi lainnya, meskipun lebih jarang terjadi. Diagnosis defisiensi faktor koagulasi biasanya melibatkan riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan tes darah. Perkenalkan, nama saya Teresia Jessica Winarto dengan 3 digit terakhir 141. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang ketiga dan yang keempat, serta juga batasan masalah pada student project ini. Baik, identifikasi masalah yang ketiga adalah risiko tromboemboli. Tromboemboli sendiri merupakan gangguan yang terjadi ketika gumpalan darah berpindah dan menyumbat pembuluh darah. Tromboemboli sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu trombosis vena dalam dan emboli paru. Kondisi ini dapat menyebabkan kondisi komplikasi serius seperti stroke dan serangan jantung. Berikutnya yaitu efek penyakit liver pada pembekuan darah. Penyakit liver dapat mempengaruhi pembekuan darah karena hati memproduksi komponen-komponen koagulasi. Gangguan fungsi hati sendiri dapat mempengaruhi faktor pembekuan dan meningkatkan risiko pendarahan, serta mengganggu sintesis albumin dan metabolisme vitamin K. Selanjutnya, pembahasan pada student project ini hanya akan mengacu dan terbatas pada pembahasan mengenai definisi dari pembekuan darah, peran dan fungsi protein, serta faktor-faktor dan tahapan-tahapan dalam proses koagulasi. Selain itu, student project ini juga akan membahas lebih lanjut mengenai komponen-komponen protein tanpa mengupas secara dalam pada komponen-komponen non-protein. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nathan Darmeli Halim dengan 3 digit terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari paper kami. Yang pertama, apa saja peran protein dalam pembekuan darah? Yang kedua, bagaimana mekanisme pembekuan darah berlangsung? Yang ketiga, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi gangguan pada pembekuan darah? Dan yang keempat, bagaimana peran protein dalam kondisi gangguan koagulasi seperti hemofilia? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan peran protein dalam proses pembekuan darah. Yang kedua, menguraikan mekanisme pembekuan darah secara detail. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam gangguan koagulasi. Dan yang keempat adalah memberikan gambaran tentang pengaruh defisiensi protein pada pembekuan darah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi penulis. Penulisan ini dapat membantu penulis dalam mendalami mekanisme molekuler pembekuan darah. Yang kedua adalah bagi pembaca. Penulisan ini dapat menambah wawasan pembaca tentang pentingnya protein dalam menjaga hemostasis. Dan yang ketiga yaitu bagi penelitian lanjutan.
Penulisan ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut tentang gangguan pembekuan darah dan terapi terkait. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricidara Andreas dengan 3 digit NIM terakhir 137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pembekuan darah. Yang pertama itu adalah definisi menurut ahli. Jadi menurut Dehiru dalam bukunya yang berjudul Live Blood Analysis, pembekuan darah merupakan bagian dari sistem homeostasis untuk mencegah perdarahan akibat kerusakan pada pembuluh darah dengan menutup lokasi cedera pada sistem pembuluh darah melalui pembekuan trombosit dan juga fibrin pada lokasi terjadinya cedera. Kemudian menurut Guiton dan Hall dalam buku Textbook of Medical Physiology, pembekuan darah merupakan serangkaian reaksi berantai yang melibatkan trombosit dan berbagai faktor koagulasi untuk membentuk jaring fibrin yang menjerat sel-sel darah dan menghasilkan gumpalan yang berfungsi untuk menutup luka pada pembuluh darah. Kemudian menurut Swartz dan Smith dalam artikel Essential of Hematology, pembekuan darah ini melibatkan rangkaian reaksi biokimia yang dirancang untuk menutup pembuluh darah yang terluka setelah terjadi cedera untuk mempertahankan sirkulasi darah. Kemudian yang kedua itu definisi menurut fungsi biologis. Pembekuan darah itu merupakan mekanisme perlindungan tubuh yang terjadi ketika pembuluh darah mengalami perdarahan atau cedera. Saat itu terjadi, tubuh akan memicu reaksi yang melibatkan trombosit dan protein-protein pembekuan seperti fibrinogen yang akan membentuk jaringan fibrin yang kemudian akan menciptakan gumpalan untuk menutup luka. Pembekuan ini fungsinya itu agar tubuh tidak kehilangan darah yang berlebihan, kemudian melindungi jaringan dari infeksi akibat patogen, dan juga membantu proses regenerasi dan penyembuhan luka. Baik, perkenalkan nama saya Ikade Dupayana dengan 3 digit terakhir 145. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor koagulasi dan aktivitas mereka. Faktor pembekuan disebut juga inti dan komponen paling penting dari hemostasis. Hemostasis adalah respon fisiologis tubuh terhadap cedera pembuluh darah, menahan darah dalam pembuluh darah. Terdapat 20 faktor koagulasi pembekuan darah dan dinamai dengan angka Romawi dan memiliki fungsi tersendiri. Faktor-faktor tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini. Sebagian besar faktor pembekuan diproduksi terutama di hepatosit. Hepatosit bertanggung jawab untuk menyediakan faktor pembekuan 13, 12, 11, 10, 9, 7, 5, 2, dan 1 bagi tubuh. Faktor pembekuan 8 dan 3 berasal dari sel endotel, sedangkan faktor pembekuan 4 tersedia secara bebas dalam plasma. Megakaryosit memproduksi trombosit tubuh dan juga berkontribusi terhadap produksi faktor 5. Perkenalkan, nama saya Darren Drioli dengan 3 digit terakhir NIM 133. Jadi saya akan membahas mengenai interaksi lain yang terjadi selama proses koagulasi. Pertama ada VWF, ini disebut juga von Willebrand factor, yang akan dapat berikatan dengan reseptor GPIB9 pada platelet. Hal ini akan membantu dalam memicu aktivasi platelet. Kemudian ketika platelet teraktivasi, mereka akan mengeluarkan granula-granula yang berisi ADP, di mana granula ini dapat berikatan dengan reseptor P2Y1 yang akan mengubah bentuk seropot platelet untuk mempermudah agregasi, dan reseptor P2Y12 akan berperan dalam clotting cascade. Kemudian ADP juga akan berikatan dengan kompleks GP2B3A yang akan menjadi tempat penempelan antara VWF dengan fibrinogen. Jadi nanti di kedua ujung untai fibrinogen akan ada ditempeli oleh satu GP2B3A kompleks yang akan membantu menghubungkan antara satu platelet dengan platelet lain yang akan mempermudah agregasi. Kemudian ada TXA2 atau thromboxane A2. Ini akan menyebabkan vasokonstriksi lebih lanjut untuk mempermudah agregasi. Kemudian ada TPA atau Tissue Plasminogen Activator. Ini sesuai namanya, mengaktifkan plasminogen yang akan menghancurkan clotting-clotting kecil yang terjadi secara tidak sengaja dalam tubuh. Sedangkan untuk protein C dan S akan dibahas lebih lanjut di 252 untuk menghambat koagulasi. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fatir Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 125 yang menjelaskan tentang faktor 1-12. Yang pertama, faktor yang terlibat di jalur intrinsik adalah faktor 12 yang diaktifkan oleh kolagen memulai jalur intrinsik. Faktor 11, plasma thromboplastin diaktifkan oleh faktor 12A mengaktifkan faktor 9. Faktor 9 atau Christmas factor berperan dalam mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A dengan bantuan faktor 8. Faktor 10, Stuart Power factor, diaktifkan menjadi 10A yang kemudian mengaktifkan protrombin. Faktor 2 atau protrombin diubah menjadi trombin yang mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Lalu faktor 1 fibrinogen diubah menjadi fibrin membentuk jaringan memperkuat sumber platelet.
Proses jalur intrinsik dimulai ketika kerusakan pembuluh darah menyebabkan pelepasan tisu vektor atau faktor 3. Faktor-faktor yang terlibat dalam jalur ini adalah faktor 7 atau stable vector, diaktifkan oleh faktor 3 mengaktifkan faktor 10. Faktor 10, Stewart power factor, sama seperti pada jalur intrinsik, diubah menjadi 10A yang mengaktifkan protrombin. Faktor 2, protrombin, menghasilkan trombin yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Lalu faktor 1, fibrinogen, diubah menjadi fibrin untuk membentuk jaringan yang menguatkan sumbat platelet. Pada tahap akhir, kedua jalur, faktor 10A dan trombin bekerja bersama untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang kemudian distabilkan oleh faktor 12. Saya akan membahas mengenai fibrinogen dan pembentukan fibrin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Novita Nomi dengan 3 digit NIM terakhir 117. Jadi, fibrinogen ini merupakan molekul glycoprotein heksamerik yang dikodekan oleh gen FGA, FGB, dan juga FGG. Adanya N-termini di tengah molekul ini bakal disatukan oleh ikatan disulfida dengan C-termininya yang memejang kuadrat molekul. Hal inilah yang menyusun rantai polipeptida alfa, B, beta, dan gamma yang nantinya akan dirakit menjadi suatu zat alfa, B, beta, gamma, half molecules, dan akhirnya berbentuk fibrinogen. Nah, selama hemostasis sekunder, fibrinogen ini akan mengalami berbagai tahapan untuk akhirnya menjadi fibrin. Tahapan itu terdiri dari yang pertama, fibrinogen ini akan dibelah oleh trombin pada N-termini yang menghasilkan monomer fibrin. Nah, monomer fibrinnya ini nanti akan mengalami polimerasi dan dihasilkan half-staggered conformation dan membentuk protofibril fibrin yang mengalami agregasi lateral untuk menghasilkan serat yang membentuk jaringan fibrin. Nah, lalu yang terakhir, struktural gumpalan fibrin ini nantinya akan diperkuat oleh katalisasi faktor 13. Perkenalkan, nama saya Jessica Otis Purba dengan 3 digit NIM terakhir 131. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses koagulasi darah melalui jalur intrinsik dan juga ekstrinsik. Ya, jalur intrinsik sendiri diaktifkan oleh faktor-faktor yang ada di dalam darah itu sendiri. Langkahnya dimulai dari aktivasi faktor 12, selanjutnya terjadi aktivasi berurutan, lalu pembentukan kompleks 10A intrinsik, lalu faktor 10 yang diaktifkan kemudian mengarah ke jalur umum memfasilitasi konversi protrombin menjadi trombin yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan fibrin. Sedangkan jalur ekstrinsik diawali oleh trauma eksternal yang memaparkan faktor jaringan, yang juga dikenal sebagai faktor 3. Jalur ini lebih cepat daripada jalur intrinsik. Langkahnya dimulai dari cedera jaringan, lalu pembentukan kompleks TF7A, di mana faktor jaringan berikatan dengan faktor 7 yang teraktivasi membentuk kompleks yang mengaktifkan faktor 10 secara langsung, lalu faktor 10 yang teraktivasi mengarah ke jalur umum. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosafat Faisal Sinaga dengan 3 digit akhir NIM saya 135. Izinkan saya melanjutkan penjelasan yang sudah diberikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme konversi protrombin menjadi trombin. Proses aktivasi protrombin menjadi trombin dikatalisasi oleh faktor XA. Faktor XA adalah faktor X yang telah dikatalisasi. Agar katalisasi berjalan dengan lancar, faktor XA membutuhkan kofaktornya yaitu faktor VA. Dia akan berikatan dengan faktor VA dan juga dengan kalsium, kemudian membentuk protrombin menjadi trombin. Untuk menjadi trombin, protrombin harus dipotong di 2 tempat terlebih dahulu. Apabila pemotongan dilakukan di ARG 320 terlebih dulu, dia akan menghasilkan proteinase mesotrombin. Proteinase mesotrombin kemudian dipotong di ARG 271 untuk menghasilkan trombin dan F12. Apabila terjadi dengan urutan yang terbalik, yaitu dilakukan pemotongan di ARG 271 terlebih dulu, dibentuk zimogen pretrombin 2 atau P2 sebagai sebuah zat antara, serta F12. Setelah itu terjadi pemotongan pada ARG 320 untuk menghasilkan trombin berbentuk 2 rantai terikat disulfid. Baik, perkenalkan, nama saya Ganjaya Hataka dan 3 digit NIM terakhir 143. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembentukan fibrin dan stabilisasi bekuan darah. Fibrin merupakan komponen struktural utama pembekuan darah dan proses pembentukannya sangat penting dalam hemostasis. Proses ini dimulai ketika kerusakan jaringan memicu kaskade koagulasi. Reaksi ini mengubah fibrinogen menjadi fibrin dengan bantuan trombin. Molekul fibrin yang dihasilkan berpolimerisasi untuk membentuk jaringan berserat yang membelit trombosit, sehingga menciptakan gumpalan yang stabil dan secara efektif menutup lokasi cedera. Setelah pembentukan fibrin, selanjutnya akan terjadi stabilisasi bekuan darah. Stabilisasi bekuan darah adalah proses yang mencegah pendarahan setelah cedera pembuluh darah. Proses ini dimulai dengan pembentukan sumutan trombosit yang berkumpul di lokasi luka dan menempel pada dinding pembuluh darah yang rusak untuk mengurangi aliran darah dan menarik lebih banyak trombosit. Setelah sumutan terbentuk, faktor-faktor koagulasi diaktifkan
yang kemudian akan memperkuat sumbatan. Proses berlanjut dengan stabilisasi fibrin yang ditandai dengan faktor 13 membentuk ikatan sila antara helai fibrin untuk meningkatkan elastisitas dan ketahanan bekuan. Setelah bekuan terbentuk dan perdarahan terhenti, tubuh menghentikan koagulasi. Saat jaringan sembuh, sistem fibrinotik akan menghilangkan bekuan dan mengembalikan trombosit ke sirkulasi atau hal ini disebut dengan resorpsi fibrin. Perkenalkan, nama saya Indah Simanjuntak dengan 3 digit NIM terakhir 129. Proses pembekuan darah adalah mekanisme esensial dalam tubuh manusia yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan melindungi tubuh dari kehilangan darah yang berlebihan. Gangguan proses pembekuan darah mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghentikan pendarahan. Kali ini saya akan membahas 2 gangguan pada proses pembekuan darah, yaitu hemofilia dan trombosis. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan. Kekurangan faktor pembekuan ke-8 di hemofilia A dan faktor ke-9 di hemofilia B. Kedua faktor ini nantinya akan bekerja sama dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan suatu pendarahan. Biasanya, penderita hemofilia itu mengalami pendarahan yang berkepanjangan, bahkan dari luka kecil atau spontan di persendian atau ototnya. Pengobatan utamanya adalah terapi penggantian faktor. Hemofilia ini diturunkan melalui kromosom X, sehingga sering terjadi pada pria. Trombosis adalah kondisi di mana terjadi pembentukan bekuan darah yang tidak normal di dalam pembuluh darah yang kemudian akan menghambat aliran darah. Protein C dan S adalah hal yang berpengaruh di sini. Protein C dan S itu kan berfungsi menghambat faktor pembekuan 5 dan 8 untuk mencegah pembekuan darah yang berlebihan. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan atau kekurangan protein C ataupun S, baik karena faktor genetik ataupun penyakit tertentu, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya trombosis. Jika terjadi trombosis, itu nanti akan ada suatu bekuan darah. Bekuan darah ini bisa menyebabkan nyeri dan pembengkakan, atau bahkan gejala yang lebih serius seperti sesak nafas jika bekuan darah ini bergerak menuju paru-paru. Nah, kalau misalnya bekuan darah ini pecah dan berpindah, itu bisa menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung ataupun emboli paru. Untuk pengobatannya sendiri, bisa dilakukan terapi antikoagulan atau pengencer darah seperti heparin atau warfarin untuk mencegah pembentukan bekuan yang lebih lanjut atau untuk melarutkan bekuan yang sudah terbentuk. Perkenalkan, nama saya Gedi Krisnasudha Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir saya 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Dari pembahasan di atas, protein memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah melalui keterlibatan berbagai faktor koagulasi yang saling berinteraksi dalam jalur intrinsik dan ekstrinsik. Mekanisme pembekuan darah melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang berujung pada pembekuan fibrin, yaitu protein yang berfungsi sebagai struktur utama dalam pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Proses ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal seperti genetik, defisiensi vitamin K, serta kondisi kesehatan seperti hemofilia. Pada kondisi gangguan koagulasi seperti hemofilia, kekurangan atau kelainan protein tertentu seperti faktor 8 atau 9 menyebabkan proses pembekuan darah terganggu yang meningkatkan risiko pendarahan berkepanjangan. Pemahaman mendalam mengenai peran protein dan faktor-faktor yang mempengaruhi koagulasi penting untuk pengembangan terapi yang lebih efektif dalam mengelola gangguan koagulasi dan mencegah komplikasi yang terkait. Sekian dari saya, terima kasih saran. Jadi yang pertama, bagi penulis-penulis disarankan untuk memperdalam pengetahuan mengenai biokimia dan genetika terkait dengan pembekuan darah untuk menambah akurasi dan kelengkapan informasi dalam penelitian di masa mendatang. Penelitian mengenai protein dalam koagulasi juga akan lebih lengkap jika disertai tinjauan klinis yang memadai, terutama dalam menganalisis gangguan pembekuan darah. Yang kedua, bagi pembaca diharapkan untuk memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari tulisan ini dalam memahami pentingnya protein dalam pembekuan darah dan implikasi medis dari gangguan koagulasi. Untuk profesi kesehatan, pemahaman ini penting sebagai landasan dalam diagnosis dan penanganan pasien dengan kelainan pembekuan darah seperti hemofilia. Yang ketiga, bagi penelitian lanjutan disarankan untuk lebih fokus pada analisis spesifik hubungan antara gangguan koagulasi dan penyakit kardiovaskular, serta mengevaluasi dampak terapi antikoagulan terhadap kondisi gangguan pembekuan darah. Dengan keduanya merupakan area penting dalam bidang kesehatan, penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan aspek klinis dari interaksi antara faktor koagulasi dan risiko kardiovaskular. Selain itu, penelitian eksperimental mengenai intervensi berbasis protein atau terapi molekular untuk mengatasi gangguan koagulasi berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan terapi baru bagi pasien yang mengalami gangguan pembekuan darah dan risiko komplikasi kardiovaskular. Sekian dari saya, terima kasih.